Lalu kemudian tentang yang akhir tentang masalah darurat ambil uang di bank. Kita Ustaz darurat ambil uang di bank. Akhirnya kita harus meminjam dalam sistem riba terus. Saya katakan namanya darurat itu adalah hanya sementara. Tapi kalau terus menerus bukan darurat lagi, ya kan? Darurat itu sementara, tapi kalau terus menerus bukan darurat, tapi sudah tersistem seperti itu. Kita terpasang masuk dalam sistem. Inilah saya katakan, kita mau suruh orang bersyariat bukan dengan hai drone daripada riba, sedangkan kita tidak menyediakan institusi untuk itu. Sekarang orang terpaksa mengambil di bank karena memang tidak ada yang mau meminjamkan uang secara sistem yang islami. Akhirnya orang jauh daripada syariat gara-gara kita tidak memberikan solusi syariat. Semestinya berikan solusi dulu, baru kemudian ajak orang seperti saya katakan dari awal. Sekarang tapi kawan Ustaz terpaksa mengambil hari ini karena pun tidak ada jasa lain yang boleh kita ambil. Darurat kita ambil uang sama juga hukumnya dengan darurat kita menciptakan sistem institusi yang menghasilkan produk syariat yang boleh kita pinjam secara syariat. Itu darurat juga. Kenapa? Banyak sekali orang yang darurat mengambil sisi apa? Sisi yang non syariat itu. Nah, darurat ini tidak ada yang mikir. Selalu mikir darurat mengambil dari bank ini. Tapi darurat untuk menciptakan yang non riba itu nggak terpikirkan. Gimana solusi yang harus kita buat? Yang mana kesyariatan harusnya bikin? Lebih kepada berbecok mana punya becok syariat, becok bank riba, becok bank riba yang mana itu apa? Darurat untuk kita ciptakan ini. Buka Ustaz, man tacok daripadanya hai lagi kita baju bui. Mau perubahan baju. Hai selama ada makanan di kamu baju tapi aku darurat ini. Menurut dalam Islam pokoknya hutang itu kita tidak boleh berhutang ambil untung daripada hutang. Ya, sesuai dengan apa yang kita tanyakan tadi. Pegadaian itu artinya apa? Orang mengambil hutang tapi dengan adanya jaminan di belakang daripada hutangnya itu. Artinya enggak hutang tangan kosong. Ada orang berhutang tangan kosong, ada berhutang dengan ada jaminan. Berhutang dengan tangan kosong namanya memang hutang asli, kemudian hutang dengan ada jaminan namanya pegadaian atau rahnon. Ya. Nah, dengan adanya saya berhutang tapi ada jaminan di belakang saya, jadilah hutang saya itu enggak tangan kosong. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak saya mengambil manfaat daripada jaminan orang? Ada beberapa sisi boleh diambil untungnya, ada beberapa sisi diharamkan ambil untung. Kalau seandainya jaminan yang diberikan kepada saya barang yang berharga yang harus saya jaga, maka saya akan mengambil untung daripada situ dari sisi penjagaan saya. Saya menjaga, artinya diajak belum nyempat anak, belum tampeng marot nyomong benar-benar sebagai jaminan. Itu pada umumnya Pak Rumah hai umumnya menjaga mundur ho gimana? Hai menjaga apa? Hai menjaga apa betul lu jaga lu hek lu jaga mundurnya. Itu mencopeng lu dan mundur harus lu jaga. Nah dari menjaga emas ini saya boleh ambil upah. Hai dalam dibilim nuna mencoba dia jaga mundur itu belum berbeda. Jadi kalau seandainya nanti 5 tahun kalikan 12 terus dikalikan 50 kali berapa bulan, kalau disepakati maka boleh nanti di akhir saya ketika uang saya dikembalikan plus dengan upah menjaga emas dia, boleh dari sisi ini. Karena apa? Saya ngambil dari jasa menjaga jaminan itu, boleh ambil. Itulah yang dilakukan oleh pegadaian syariat hari ini. Mereka menyimpan itu, mereka jaga itu ambil upah dari penjagaan barang jaminan. Itu yang mereka buat. Itu pegadaian syariah.